Go Anies, Presiden untuk semua. Inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Penyampaian arahan dari calon presiden 2024, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada yang terhormat, Bapak Anies, kami persilakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati, tentu saja Ketua Umum Ormas kita, Bang Sirajudin. Tepuk tangan untuk Ketua Ormas. Yang saya hormati para senior yang berjejer begitu banyak pada sore hari ini. Saya mendengar tadi bahwa yang akan berkumpul adalah generasi muda. Ternyata hadir juga generasi yang lebih muda lagi. Terus sekalian teman-teman, bagaimana mendefinisikan muda tua? Tidak ada batasan umurnya. Berapa disebut muda? Berapa disebut tua? Lebih gampang begini. Bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, dia sesungguhnya sudah tua. Tapi bila yang dibahas adalah masa depannya, maka berapapun usianya, dia masih muda. Karena kita berada di ruangan ini untuk bicarakan masa depan, maka sesungguhnya yang berada di tempat ini adalah orang-orang muda. Terima kasih semuanya hadir. Sebenarnya tidak sebut nama semua satu-satu, Bang Sen yang sudah lengkap, Bang Yamin, Bang Yasin, Bang Daeng, semuanya saja. Mohon izin tidak bisa disebut nama semua satu-satu. Dari Go Anies, tepuk tangan untuk teman-teman. Saya merasa bersyukur sekali siang hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua, dan izinkan saya memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih dengan rendah hati, dengan rasa hormat. Saya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diembankan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, boleh dicek di Jakarta, sampai dengan sekarang kami ini tidak punya sekretariat. Ucap kita persis, kami punya sekretariat. Kami tidak pernah kenangan, kami tidak pernah beli iklan koran, kami tidak pernah beli iklan online, kami tidak pernah memasang iklan televisi, tidak pernah. Yang kami kerjakan hanya satu, adalah karya-karya dan karya. Cuman di balik karyanya ada narasi dan gagasan. Jadi ada ikhtiar untuk kita membangun Jakarta, mengubah Jakarta. Dan kami sungguh tidak membayangkan bahwa di ujung sekalipun ketika kita bertugas di Jakarta, betapa hubungan yang terbangun selama ini ternyata melampaui hubungan teknokratik, melampaui hubungan politik. Ternyata hubungannya hubungan hati antara kita yang berada di kota ini. Sehingga saya persis hari minggu yang lalu, Ahad minggu lalu ketika berakhir, saya tidak mengira bahwa begitu banyak teman-teman warga Jakarta yang datang ke balai kota itu melampaui semua dugaan. Biasanya kita kalau ada acara di Jakarta itu, apakah festival Muharram atau untuk tahun, kita siapkan bis di kelurahan-kelurahan untuk warga yang mau ikut jangan sampai kesulitan kendaraan. Kemudian berbondong-bondong datang. Kemarin tidak ada bis, tidak ada kendaraan, tidak ada satu pun yang kita siapkan, dan masyarakat berbondong-bondong datang ke balai kota. Dan kepada semua, terima kasih. Ini adalah kerja bersama. Terus kalian teman-teman yang tergabung di sini, saya ingin sampaikan pada semua, mari kita tengok ke depan. Yang depan, melihat visi itu baik, melihat misi itu baik, tapi visi dan misi itu sifatnya imajinasi. Imajinasi yang menyusun tak harus menyiapkan bukti, yang menentang tak punya bukti untuk melawan. Jadi visi dan misi itu baru kredibel kalau dia ditopang dengan rekam jejak. Tanpa ada rekam jejak, visi dan misi itu imajinasi. Rekam jejak itu artinya apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dikaryakan di tempat ini. Disitulah pegangan kita. Karena itu kita akan lihat ke depan, kita lihat Indonesia ke depan, kita lihat tantangan ke depan, maka kita menyaksikan bahwa ujungnya yang harus dikerjakan
tidak lebih tidak bukan adalah apa yang dikatakan oleh konstitusi. Kita harus kembali kepada perintah konstitusi, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perintah konstitusi. Dan saya ketika bertugas di Jakarta, terus sekalian, kebetulan kantor kami ini di Balai Kota. Itu lokasinya tidak lebih dari 1 kilometer, mungkin kurang, dari Gedung Pancasila. Gedung Pancasila itu adalah tempat di mana pembahasan tentang pendirian Republik ini dilakukan. Dan di tempat itulah disepakati yang disebut kemudian dengan istilah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu disusun oleh PPPKI, kemudian tim kecil, jadilah dokumen itu. Jadi saya selalu garis bawahi ketika bicara di Jakarta, kita dapat amanah mengurus ibu kota, dapat amanah untuk mengurus Jakarta. Kita harus laksanakan perintah konstitusi, dan perintah konstitusi itu bukan mengabdi pada siapapun kecuali rakyat kebanyakan yang ada di Jakarta. Itu benar. Dan perintah konstitusi harus menghadirkan keadilan sosial. Arahnya ke sana. Jadi sekalian kami mencoba untuk mengerjakan itu di Jakarta. Dan ketika kita mengikhtiarkan melakukan ini, tantangannya tentu banyak. Tantangannya banyak sekali. Dan di Jakarta, apapun yang kita kerjakan selalu ramai. Tapi saya sering sampaikan, jangan terlalu khawatir tentang apa yang ditulis orang hari ini. Pikirkanlah apa yang akan ditulis sejarawan masa depan. Karena sejarawan itu akan menulis ke masa ini dengan data lengkap, lintas waktu. Kalau kita memikirkan apa yang dikatakan orang hari ini, bisa-bisa kita tidak berbuat apa-apa. Semua yang pernah belajar sejarah pasti tahu. Keputusan-keputusan yang dikerjakan pada awalnya penuh dengan perbedaan, ketika dibiarkan waktu, nanti waktu membuktikan. Dan itu yang coba kita pegang di Jakarta. Dengan begitu kita prioritaskan untuk membela mereka yang kecil, tanpa harus memusuhi yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu yang kita kerjakan. Dan itu yang kita lakukan. Yang besar kalau jadi musuh, tapi cukup yang kecil diberi kesempatan. Sering problem kita di Indonesia ini adalah yang kecil tidak dikasih kesempatan. Dan ketika yang kecil tidak kasih kesempatan, repot kita. Betapa kalau sudah urusan tanah rakyat kecil itu prosesnya panjang ini kira-kira. Tapi begitu tanahnya ukurannya ratus-ratus ribu hektar, gampangnya luar biasa. Harus justru memberikan kesempatan kepada yang kecil tanpa harus musuh yang besar. Kadang-kadang kita membela yang kecil dengan cara musuh yang besar. Yang besar tambah besar karena dia akan menangkap kita semua. Tapi yang kecil jangan ditinggalkan seperti itu bergenerasi-generasi. Itu yang harus dipotong. Dan itu yang bisa kita lakukan. Tadi Pak Dr. Daeng, Pak ini Pak Daeng itu dari cerita soal BPJS. Ini Bang Yasin, Bang Yamin, waktu kami mulai bertugas di Jakarta, yang terdaftar di BPJS itu di Jakarta hanya 73%. Jadi 27% rakyat Jakarta ini tidak punya jaminan kesehatan. Dan 27% itu kelompok paling atas. Bukan, siapa mereka? Kelompok paling bawah. Lalu apa yang kita kerjakan? Saya masuk tugas bulan Oktober 2017. Langsung kita targetkan di APBD perubahan dikeluarkan 1,3 sampai 1,4 triliun. Sehingga kita menutup seluruh biaya BPJS untuk sisanya, sehingga Jakarta dalam waktu 5 bulan menjadi 99,9%. Para lurah harus mencari warga yang tidak terdaftar BPJS. Semua warga yang datang kemanapun tidak terdaftar otomatis langsung dapat. Semua yang tidak punya langsung diberi. Tidak ada lagi yang namanya rakyat datang ke rumah sakit dan pulang lebih miskin. Mereka pulang ke rumah sakit, pulang lebih sehat, bukan lebih miskin. Itu hal yang tidak. Apa yang terjadi? Mendadak ada jaminan kesehatan, dan ketika ada jaminan itu belum tentu mereka tahu bahwa itu dikerjakan oleh pemerintah. Daerah DKI Jakarta pun tahu, tapi kita sampaikan jangan khawatir. Kita kerjakan ini bukan untuk membuat mereka tahu itu adalah jasa kita. Kita kerjakan ini karena perintah konstitusi dan pertanggungjawaban kita dari pemerintah. Oleh itu, pernahkah ada kampanye di sini ke kampung-kampung bilang BPJS kami bayarin? Tidak pernah. Tidak boleh dicek, tidak pernah. Kita tutup. Dan apa yang terjadi sekalian? Begitu diberikan rasa tenang di mana-mana. Ini anekdotal, tapi kejadian betul. Saya ke kampung Kamal Muara.
Sebuah kampung kita ngobrol, saya mampir ke sana ngobrol dengan yang punya warung, terus ibu-ibu ini cerita suaminya juga ada masalah kesehatan, banyak apa, dan masalah sakit dan sekarang sudah harus cuci darah Pak. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang ini kalau cuci darah itu dibayarin Pak. Kalau dulu saya setengah mati buat cuci darah. Dia tidak tahu bahwa itu adalah keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi buat kita tidak penting. Yang penting dia tenang, dia bisa hidup nyaman, dan rakyat kita merasakan negara hadir untuk memberikan jaminan. Ini semua kemudian kalau kita kerjakan dengan keseriusan, dengan hati, insya Allah terima dengan hati juga. Dan itu yang harus kita bangun Bapak ini. Kami merasakan di Jakarta sesudah pilkada yang lalu suasananya tegang. Pilkadanya membuat orang merasa terpolarisasi. Tanggung jawab kita menjangkau semua, dan itu yang juga kita kerjakan. Yang menang harus menjangkau semua. Jangan yang menang meninggalkan sebagian. Karena ketika yang menang meninggalkan sebagian, apalagi memusuhi sebagian, maka keterbelahan itu jalan terus. Tapi kalau kita menjangkau semua, maka pelan-pelan itu semua akan bisa terjangkau. Kenapa? Karena Jakarta ini harus bersatu. Dan tadi yang disampaikan soal transportasi umum, Ibu Sirajudin sempat sampaikan, kenapa sih bangun transportasi umum Jakarta? Karena kita ingin memberikan perasaan kesetaraan. Begitu naik kendaraan umum, tidak penting apakah CEO, apakah office boy, apakah pengangguran. Mereka antri di garis yang sama, beli tiket yang sama, pintu yang sama, duduk tempat yang sama, berdiri tempat yang sama, semua merasakan kesetaraan. Jadi, alat transportasi itu bukan dipandang sebagai alat pemindah badan, tapi alat transportasi dipandang sebagai alat pembangun perasaan kesetaraan. Inilah yang disebut sebagai gagasan di balik karya. Jadi bukan hanya sekedar bangun alat pemindah badan, tapi ada gagasan di balik itu. Itu yang kami coba kerjakan di Jakarta. Dan alhamdulillah ini semua tahap demi tahap kita merasakan adanya perubahan. Karena itu kita bersyukur sekali bahwa kondisi sekarang lebih baik. Dan saya senang katanya akan datang ke taman. Nah, taman ini juga melakukan perubahan. Taman itu dalam bahasa Inggris namanya garden atau park. Kalau bahasa Indonesia dua-duanya sama. Nah, di tempat kita, taman kita bertahun-tahun namanya garden. Sehingga ditulisin di bawahnya, dilarang menginjak rumput. Artinya apa? Orang tua bahwa anak-anak tidak bisa menginjak rumput karena tamannya ditempatkan sebagai garden, digeser tuh, namanya park. Artinya apa? Tempat bermain. Kalau garden itu namanya tempat untuk menonton tanaman. Dan karena tempat diubah konsepnya, maka tempat-tempat itu adalah tempat bermain. Dan apa yang terjadi? Di tempat itu kaya sekali, tengah, bawah, bisa berkumpul, bermain di tempat yang sama. Itulah yang disebut sebagai mempersatukan. Nah, kita di Indonesia ini membangun perasaan persatuan. Tidak mungkin ada perasaan persatuan tanpa ada perasaan kesetaraan, tanpa ada perasaan keadilan. Sulit membangun kesetaraan, sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Bisakah? Rasanya mungkin. Dan itulah mengapa ke depan harus diikhtiarkan. Nah, ini semua sekarang dalam situasi di mana kita menuju sebuah fase. Fasenya fase baru tahun 2024. Saya mengajak kepada semuanya, lupakan peta 2019. Kita buat peta baru untuk 2024. Kenapa? Jangan terbawa dengan peta lama. Buat peta yang baru. Sekarang semuanya adalah sesama warga Indonesia, semua punya tanggung jawab yang sama. Jangkau semua, libatkan semua, jangan batasi dengan batas-batas apapun juga. Seluruh anak bangsa diajak dalam sebuah arus perubahan yang negara. Jadi jangan kita terbawa dengan apa yang pernah ada kemarin. Kita buat peta baru. Peta baru itu artinya apa? Kita ingin tawarkan kepada semua, bukan hanya visi misi, bukan hanya itu, karena itu adalah sesuatu yang bisa dikarang, tapi yang namanya rekam jejak itu tidak bisa dikarang. Karena rekam jejak itu faktual, rekam jejak itu yang senyatanya pernah terjadi. Bro Anies harus bawa rekam jejak, dan di sini yang berbicara itu orang punya rekam jejak semua, punya rekam jejak semua, punya rekam jejak apa yang pernah dikerjakan. Dengan begitu, maka apa yang kita tawarkan punya kredibilitas. Kalau tidak, kita hanya menawarkan imajinasi dan tidak punya kredibilitas. Lebih parah lagi, bila yang ditawarkan dan yang menawarkan tidak punya ketersambungan ide, nanti ujungnya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena yang menawarkan dan yang barangnya tidak ada ketersambungan ikatan gagasan. Dan itu yang berbahaya.
Tapi kalau yang ditawarkan, yang menawarkan punya keterikatan dan ditopang dengan rekam jejak, saya rasa kita akan bisa sama-sama membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Saya berharap untuk teman-teman di Anies, jangkau semua, bila silaturahmi dengan siapapun, jangan pernah melihat sebagai kompetitor, tapi lihat sebagai teman seperjuangan. Jangan lihat sebagai kompetitor, teman seperjuangan. Karena akan ketemu dengan teman yang punya ide yang sama, yang mungkin punya gagasan yang sama, jangkau, buat itu sebagai sebuah kebersamaan. Dengan begitu, maka ikatan ini akan menjadi kuat dan makin luas. Dan kami berharap buat teman-teman semua ini bisa menjadi catatan sejarah buat teman-teman. Kenapa Bapak sekalian? Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan bahwa Republik ini itu didirikan oleh orang-orang yang memilih berjuang. Hari ini kita masih punya banyak stok orang-orang baik, orang-orang yang mau memikirkan melampaui diri. Dan teman-teman semua adalah orang-orang yang seperti itu, yang memilih untuk bekerja melampaui kepentingan diri pribadinya, tapi membawa sebuah amanat untuk ikut mendorong perubahan di Indonesia. Dan itulah yang sebabnya harus yang terjadi di sini. Jadi saya ingin sampaikan pada semuanya, akan ada satu masa di mana teman-teman nanti akan bertanya. Kami tanya, ini seperti cerita di sini tokoh-tokoh senior kita. Ketika ditanya dulu pada tahun 98 apa yang dikerjakan, semua bisa memberikan catatannya. Ketika saat itu terjadi, kami tidak menonton di televisi dan menyaksikan perubahan sebagai orang yang tepuk tangan. Tapi semua bisa bersaksi, kami menjadi bagian yang ikut menentukan arah baru Republik ini. Itu adalah jawaban yang teman-teman semua bisa berikan. Kalau nanti suatu saat ditanya, ini kan masih baru nih, ditanya anak-anak, ditanya cucu, itu tahun 2024 menjadi apa? Anda akan bisa jawab, kami bukan menjadi penonton, kami yang ikut menentukan arah Republik ini ke depan. Arah Republik ini, dan ini adalah tanggung jawab moral yang dipegang. Jadi kita semua akan memiliki satu catatan dalam sejarah perjalanan hidup kita masing-masing. Ketika kita mengambil sebuah sikap, ketika kita mengambil sebuah langkah, ketika kita memutuskan, itu kita akan bisa menjadikan itu sebagai rekam jejak pribadi kita di hadapan keluarga kita, di hadapan lingkungan kita, bahwa kami rombongan dari Republik ini yang tidak membuat Republik keropos, tapi membuat Republik ini makin kuat, Republik ini makin tegak, Republik ini makin berwibawa. Karena kita memilih untuk menjalani itu. Dan alhamdulillah, Bapak sekalian, kita ikhtiarkan ini semua menggunakan istilahnya Bang Sam tadi, dengan sebuah nilai-nilai kemuliaan. Kita jaga itu, karena idealismenya dijaga. Idealisme itu tidak untuk diperjualbelikan. Begitu idealisme diperjualbelikan, maka dia mengalami devaluasi, tidak lagi bernilai. Dan ini yang selama ini kita jaga. Insya Allah Bu Anies sanggup untuk menjaga itu semua. Siap ya? Siap. Buat teman-teman semua, perjuangan panjang. Perjuangan panjang. Secara waktu lumayan panjang. Jaga stamina. Stamina apa? Stamina fisik. Jaga stamina moral. Dan jaga stamina intelektual. 3 stamina itu dijaga. Dan ingat bahwa karena ini perjalanan panjang, maka tentukan tempo dengan tepat. Jangan jaraknya 1.500, kecepatannya sprint 100 meter. Nanti baru 500 meter udah ngos-ngos lah, nggak bisa lari. Kalau jaraknya 1.500, pikirkan tempo untuk jarak 1.500. Kalau berbilang jaraknya 42 kilo terlalu jauh. Ini bukan maraton, tapi ini lari agak panjang. Agak panjang, karena itu atur temponya. Dan saya yakin teman-teman semua sini sudah berpengalaman. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang harus dikerjakan, karena kalau saya menjelaskan namanya menggarami air laut. Ini semua adalah teman-teman yang sudah berpengalaman. Jaga temponya, biiznillah, dengan niat baik, dijalankan bersama orang baik, dengan tujuan baik, insya Allah akan dibukakan menuju pintu-pintu kemenangan. Terima kasih untuk semua, terima kasih buat teman-teman Anies, terima kasih buat para senior semua, terima kasih Bu Sirajudin, Bu Cok, dan seluruh yang terlibat. Insya Allah nanti kalau kita jalan, kita mampir ke tempat teman-teman berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.